Mari baca Alkitab dalam Matius pasal 4 ayat ke-17. Tolong berdiri, jangan duduk dulu. Ya, satu ayat saja. Kita memperkatakannya. Tolong multimedia, sorry berbeda dengan PowerPoint yang sudah saya kirimkan. Ya, Matius 4 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yang berbahagia mereka membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan dan membagikan firman dalam hidupnya. Ada 5M kunci bahagia: yang membaca, yang merenungkan, yang memperkatakan, yang melakukan dan yang membagikan firman dalam kehidupannya. Katakan amin. Silakan duduk kembali. Saudaraku dikasih Tuhan, yang kita baca ayat tadi itu adalah the first preaching of our Lord Christ Jesus. Itu khotbah pertama Yesus Kristus di depan banyak orang. Dan yang mengejutkan, khotbah kali pertamanya dia mulai dengan kata apa? Repent, bertobatlah. For the kingdom of heaven is at hand. Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Saudaraku dikasih Tuhan, kenapa Tuhan Yesus harus ngomong lebih dulu repent, bertobat dulu? Sebab pada waktu itu orang-orang Yahudi, mereka hidup berabad-abad lamanya. Mereka dikuasai oleh ritual agamawi. Mereka beribadah tapi saudaraku mereka memungkiri kekuatan ibadahnya. Mereka sangat dikuasai dengan peraturan-peraturan hukum keagamaan. Dan Yesus berkata begini, bertobat. Nah, kata bertobat itu dalam bahasa Yunani yang dipakai di sini adalah kata metanoia. Change the way of your thinking. Rubah pola pikiranmu. Pertobatan sejati bukan sekedar berhenti berbuat dosa dari sesuatu ke sesuatu. Dari tadinya berzina sekarang tidak berzina. Dari tadi merokok nggak merokok misalnya. Itu memang menunjukkan sikap. Tapi pertobatan sejati dimulai dengan pola berpikir kita. Belief system ini yang harus mengalami perubahan. Selama pola pikir kita nggak mengalami perubahan saudaraku. Maka yang kita lakukan nanti pertobatannya itu hanya sementara sifatnya. Amsal Sulaiman pernah berkata, for as a man thinketh in his heart, so is he. Apa yang dipikirkan seseorang dari dalam hatinya, demikianlah ia. Artinya you are what you think. Kamu akan jadi seperti yang kamu pikirkan. Makanya mengelola pikiran ini penting buat setiap kita. Alkitab berulang-ulang mengajarkan supaya kita menyelaraskan pola pikir, belief system ini diselaraskan dengan firman Tuhan. Dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-5b Rasul Paulus berkata, aku menawan setiap pikiran supaya enggak liar, enggak najis, enggak kotor, enggak macem-macem. Maka caranya gimana? Aku menawan setiap pikiranku ini di bawah pikiran Kristus, di bawah Kristus. Penting saudaraku. Repent dimulai dari pola pikir yang diubahkan yang harus diselaraskan dengan firman Tuhan. Alasannya apa di sini? Saya akan tunjukkan karena dia bilang gini, the kingdom of heaven, kerajaan sorga sudah dekat. Ya, ada dalam jangkauanmu, ada dalam genggamanmu. Perhatikan saudaraku, ini kata repent itu kalau saudara lihat bahasa Inggris, itu kembali. Pen itu saudara mengacu kepada tempat yang tinggi. Kalau Anda yang tinggal di apartemen, saya tinggal di apartemen juga, Anda akan lihat kan paling tinggi itu nanti ada namanya penthouse. Bahkan drakor telah membuatkannya penthouse. Tempat tinggi. Jadi artinya bertobat itu dikembalikan lagi kepada kedudukan tertinggi di mana Tuhan kenapa menciptakan saudara dan saya. Nah kedudukan tingginya itu apa? Makanya Tuhan bilang the kingdom of heaven. Jadi ada alasan, ada sesuatu yang baru yang ditawarkan. Di mana kita harus kembali kepada kedudukan awal di mana kita diciptakan oleh Tuhan. Apa itu? Kerajaan sorga sudah dekat. Nah perhatikan. Tuhan tidak bilang sorga sudah dekat. Tuhan bilang kerajaan sorga. Ada beda antara sorga dengan kerajaan sorga. Sorga itu adalah sebuah tempat. Heaven is a place. The center of all things itu adalah heaven, sorga. Tapi yang disebut kerajaan sorga itu bukan tempat lagi, tapi
atmosfer di mana Tuhan menyatakan pemerintahannya atas manusia. Tuhan menyatakan pengaruh pemerintahnya atas manusia, itulah kingdom of heaven. Jadi maksudnya Tuhan begini, hei kalian memang sudah beragama. Mereka bukan ateis ya, mereka beragama Yahudi. Tapi Tuhan tetap bilang bertobat. Aneh kan? Udah beribadah, udah melayani, mereka beragama. Tapi Tuhan bilang gini, bertobat saudaraku. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan mau bawa kita kembali kepada satu hal yang penting kenapa kita ada di planet bumi ini. Apa itu yang penting? Tuhan bilang, the kingdom of heaven is at hand. Artinya saudaraku, ada pemerintahan kerajaan sorga. Pemerintahan Tuhan sendiri yang sekarang dinyatakan kepada manusia. Sebab ada banyak orang beragama tapi tidak mengakui pemerintahan Tuhan. Ada banyak orang beragama Kristen tapi tidak hidup dalam pemerintahan kerajaan Tuhan. Bisa kita beragama Kristen, kita bisa beribadah seperti ini, kita bisa melayani saudaraku di mimbar, tapi tanpa diperintah oleh pemerintahan Kristus. Bisa terjadi, karena kita hanya sekedar beragama Kristen. Makanya repent, dikembalikan pada posisi semula tempat yang tinggi. Apakah itu? We have to know, we have to go back to the original purpose, original intention, why God created you and me. Kita mesti kembali sekarang kepada tempat tinggi, tempat di mana Tuhan pertama kali kenapa menciptakan manusia di planet bumi ini. Itu maksud Tuhan berbicara bertobat. Makanya sekarang ini betul diluruskan. Berapa banyak kita mendengar orang berkhotbah begini, hei bertobat, atau orang menginjil kepada kita. Saya dulu pertama kali ada orang menginjil selalu begitu. Kalau kamu bertobat, kamu terima Yesus, kamu mati masuk ke sorga. Betul gak? Selalu gitu, bertobatlah sebab jaminannya kamu mati masuk sorga. Orientasi orang Kristen sejak awal kenal Yesus diarahkan sorga, sorga, sorga terus. Dengar saudara, sorga itu pasti buat kita. Sorga itu bonus, sorga itu jaminan. Tapi kita hidup bukan untuk sorga. Kita hidup untuk bumi ini. Kita ditempatkan di bumi karena untuk karya yang harus kita hasilkan untuk bumi. Sorga itu pasti. Kalau Anda betul terus tinggal dalam kebenaran Tuhan, pasti kita meninggal dunia nanti, kita disediakan tempat di sorga. Tapi jangan fokusnya terus sorga. Tuhan mau kita melakukan sesuatu di planet bumi ini. Saya tunjukkan buktinya, ayat yang mendukung bagaimana kita pertama kali Tuhan menciptakan kita. Kejadian 1, tolong multimedia. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Dalam Kejadian 1 ayat 26, di sana dikatakan begini. Berfirmanlah Allah. Kata Allah di sini pakai kata Elohim. Itu bicara Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Dia berkata gini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, pertama saya berhenti di sini. Saudara, Tuhan kepingin kita bukan sekedar beragama Kristen. Kita diminta bertobat itu supaya kembali ke kedudukan yang penthouse, tempat tinggi tadi. Apa itu? Keserupaan dengan Tuhan. Pastikan saudaraku dalam perjalanan hidupmu, the main goal of your life is not to be rich nor to be famous. Gak salah jadi kaya, gak salah jadi terkenal. Tapi itu bukan tujuan utama hidupmu. Tujuan utama hidup kita adalah menjadi serupa seperti Tuhan. Seperti Tuhan ciptakan manusia. To be like Jesus. To be like Him, imago Dei, imago Christi, itu tujuan utama kehidupan kita. Jadi cek baik-baik sekarang, bisnismu, apakah membawa keserupaan kepada Kristus atau tidak? Yang kedua, cek baik-baik kehidupanmu sekarang. Apakah dalam kehidupanmu yang kamu tempuh hari-hari ini membawa kamu semakin menyerupai Kristus atau tidak? Kalau tidak, we miss the goal my friend. Kita meleset dari sasaran tujuan kenapa Tuhan ciptakan kita. Dan tahukah saudara kalau kita nggak berjalan dalam tujuan. Saudara tahu arti kata dosa? Kata dosa dalam bahasa Yunani adalah hamartia. Hamartia itu artinya missing the target. Meleset, melenceng dari sasaran. Nah, saya ingin kita mengerti ini supaya kita menanggapi. Kenapa ya Yesus kok khotbah pertama kali dia ngomong bertobat tadi sebab kerajaan surga. Supaya kembali kepada kedudukan yang utama. Kenapa manusia diciptakan? Yaitu pertama harus ada keserupaan dengan Kristus. Taruh di hatimu, di batinmu, di hidupmu sekarang.
Tujuan utama hidup saudara, saudara seorang bisnismen kah, kepala rumah tangga, Anda mahasiswa, siapapun Anda, saya harus beritahu. Tujuan hidup kita cuma satu, kunci A. Ya, bukan kunci A-nya ya, tapi saya nyanyi. Supaya saudara gampang ingat. This is the main goal of our life. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Ingat baik-baiknya, kembali kepada dengan bertobat, menerima Yesus sebagai Raja dan Tuhan kita, kita dikembalikan pada posisi semula kenapa manusia diciptakan. Yaitu apa? Berjalan dalam keserupaan dengan Kristus. Ini penting sekali. Tapi yang kedua, Tuhan bilang gini, ya, let them have dominion, supaya mereka berkuasa. Jangan salah sangka ya. Berkuasanya bukan atas manusia, menjajah manusia, menindas manusia, bukan. Berkuasanya atas siapa? Ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Artinya kalau boleh saya buat satu kata, kita ada berkuasa atas fasilitas. Bukan kita hidup dikuasai fasilitas, tapi kita hidup menguasai fasilitas. Sebab ada banyak orang hidupnya dikuasai fasilitas. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, menerbitkan sebuah rilis berita resmi dari mereka. Kenapa orang bisa korupsi? Kenapa orang terlibat dengan apa yang disebut gratifikasi, korupsi, suap dan sebagainya? Lalu saya baca jurnal yang dikeluarkan oleh KPK. Kalau ada 5 alasan kenapa orang korupsi, salah satu alasan terbesar orang korupsi, pejabat korupsi, karena ini dia, tuntutan berlebihan dari seorang istri. Gajinya 30 juta, istrinya minta tas yang harganya 100 juta lebih. Ada tas-tas mahal, ada yang merek H, tahu ya apa itu? Haleluya. Dan istri mulai mengancam, kalau kamu tidak belikan, maka urusan ranjang jangan pernah aku bisa melayani kamu lagi. Pusing Pak orang-orang itu. Dan akibatnya dengan terpaksa seorang suami berusaha mengumpulkan harta dengan cara yang tidak berkenan. Dan terlibat korupsi. Karena tuntutan yang berlebihan dari seorang istri. Artinya apa? Orang ini hidup dikuasai fasilitas. Bapak Ibu yang hadir di sini ya. Harga dirimu tidak ditentukan dari pakaian yang kamu pakai. Harga dirimu tidak ditentukan dari tas yang kamu punya. Jangan berpikir karena kamu punya tas mahal, maka kamu rasanya lebih berarti daripada yang lain. Sama sekali Alkitab tidak pernah bilang begitu. Alkitab bilang kita ini terlalu mahal, berharga di mata Tuhan. Kita ditebus dengan darah Yesus yang mahal. Alkitab bilang 1 Petrus 2 ayat 9-10. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Luar biasa, kita berharga di mata Tuhan. Kita biji matanya Tuhan. Luar biasa, Tuhan ciptakan kita serupa segambar dengan Dia. Jadi kalau nggak ada fasilitas yang mewah, nggak ada hal-hal yang mewah, tenang saja kamu sudah terlalu mahal nilaimu. Makanya kita ada bukan dikuasai fasilitas, kita ada menguasai fasilitas. Oh saudaraku dikasih Tuhan, ini yang Tuhan mau. Tapi kata berkuasa itu di dalam bahasa Ibrani menggunakan kata radah. Kata radah di situ ada beberapa arti. Yang pertama, selain to have dominion, punya kekuasaan, tapi jangan dipikir kekuasaan ini memerintah manusia yang lain ya. Kekuasaan di sini mengandung pengertian dalam Markus 10 ayat ke-43 itu berbicara tentang melayani yang lainnya. Makanya Yesus berkata, kalau kamu menjadi yang terbesar, hendaklah jadi pelayan. Kalau menjadi yang termuka, hendaklah menjadi hamba bagi semuanya. Sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Jadi berkuasa di sini itu berbicara tentang melayani.
Bukan sok-sokan dengan posisi jabatan atau keuangan yang tinggi. No, melayani. Kita ada untuk melayani. Lalu kata berikutnya berkuasa di sini dalam terjemahan bahasa Ibrani adalah to govern, memerintah. Dari situ muncul governance. Apa itu governance? Bicara pemerintahan, maksudnya apa? Tata kelolanya. To manage, memanage, menata, mengelola, tata kelola. Itu tugas kita, Pak. Saudara, kita butuh orang-orang berdoa. Kita perlu berdoa. Saya kenal beberapa orang-orang yang rajin berdoa. Bahkan kalau berdoa di menara doa, kenceng-kenceng. Itu powerful. Bahkan otoritas yang bekerja itu kita hamba Tuhan itu kayak jadi kecil. Karena kalau mereka sudah berdoa di menara doa. Hai utara, aduh saudaraku. Hai selatan, jangan tahan-tahan. Hai barat, hai timur, serahkanlah. Hai iblis, waduh keren-keren mereka. Kita butuh pendoa syafaat, kita butuh berdoa. Tapi pertanyaannya, banyak mereka yang kuat berdoanya, hutangnya nggak lunas-lunas. Coba direnungkan. Ngerti berdoa dengan penuh otoritas. Tapi urusan keuangan rumah tangganya amburadul. Gali lubang, tutup lubang. Ini masalahnya apa? Masalahnya di apa? Tata kelola. Kita tahu hal rohani, tapi kita tidak pernah bisa memanage keuangan dengan baik. Padahal untuk itu kita ada di planet bumi ini. Termasuk tata kelola apa saudaraku? Kesehatan. Maret, 21 Maret 2020, saya kena COVID-19. Waktu Indonesia baru awal COVID. Dan saya kategori berat karena paru-paru saya sudah putih hasil CT scan. Saya batuk terus-terusan, panas 39,2. Buang-buang air, hilang rasa di lidah. Panas tinggi dan dokter berkata, masuk opname. Padahal hari itu saudaraku, kalau tes PCR 8 hari baru jadi hasilnya. Tapi dokternya saking pinter, dokter bilang ini pasti corona. Saya harus opname. Dan betul 8 hari kemudian hasil tes saya adalah positif corona. Dan dalam keadaan di rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Saya nggak bisa tidur beberapa hari Pak. Dikasih obat tidur oleh dokter pun tetap nggak bisa tidur. Memang kurang ajar itu COVID itu awal-awal. Kenapa? Nggak ada vaksin. Nggak ada obat. Dokternya saudara setelah saya sembuh nih, dokternya ngajak saya makan di Angke di Moi. Dia bilang gini, Pak Roni, Bapak waktu kena COVID itu kan Indonesia baru awal-awal tuh. Kami dokter jujur nih, kami nggak tahu obatnya apa. Padahal itu dokter terkenal. Dan di tempat tidur itu saudaraku dalam keadaan terkapar begitu. Roh Kudus menghampiri saya berbicara begini. To protect your body from evil is my business. But to protect your health is your own business. Untuk melindungi badanmu, hidupmu dari roh-roh jahat. Itu urusanku kata Tuhan. Tapi untuk melindungi kesehatanmu, urusanmu sendiri. Kamu harus kelola tubuhmu. Kelola kesehatanmu. Kelola makananmu. Pola tidurmu. Come on man. Ini bicara apa saudaraku? Have dominion ini. Tata kelola. Jangan kayak teman-teman saya di Manado. Saya ada darah Manado ya. Mereka makan, mereka sudah kena kolesterol nih ceritanya. Tapi kalau makan Pak, udah belas babi yang cam-cam apa semua yang kulit lemaknya tebel-tebel. Kepiting, udang, cumi-cumi di depan sini. Dorong berdoa begini, oh dodo Tuhan pe baik patorang semua. Tuhan pe setiap patorang diberkati berlimpah-limpah rupa begini dang. Tuhan, tolong berdoa dalam nama Yesus segala roh-roh kolesterol. Pergi keluar jauh-jauh di Filipina. Kami kuduskan semuanya. Sehat dalam nama Yesus. Amin. Terus mereka bilang gini. Bagejo makan. Saya beritahu sama mereka. Doamu didengar. Tapi tidak akan pernah dijawab. Mana ada roh kolesterol. Saudara yang harus atur pola makan. Itu manajemen Pak. Itu tata kelola. Itu bagian kita.
Sejak itu saudaraku saya bertobat Pak di rumah sakit itu. Jangan pikir pendeta nggak perlu bertobat ya. Pendeta juga manusia. Di situ saya minta ampun sama Tuhan. Dan saya berhenti dari semua hal yang saya salah sebelumnya. Dan saya mulai latihan, mengolah makan saya dengan baik. Makan ada sayurannya. Harus tahu karbonya seberapa. Lalu saya kelola tubuh saya. Tiap hari saya olahraga sekarang. Saya jalan pagi, jalan cepat. Rata-rata 5 kilo setiap hari saya jalan pagi. Termasuk tadi sebelum kesini saya berjalan 5 kilo, jalan cepat. Segar, fit. Dulu saya hari Minggu khotbah itu 3 kali rasa capek sekali. Hari ini saya diundang khotbah termasuk di Central Park itu. Khotbah 5 kali, 6 kali saya masih tanya, masih ada? Fit. Itu urusan kita Pak. Disitulah Tuhan menciptakan kita untuk menguasai bumi ini. Itu bicara kita punya harus ada tata kelola dalam kehidupan kita. Kelola kesehatan saudara, kelola keuangan saudara, kelola juga pergaulanmu, komunitas. Kalau sudah ditawarkan dari gereja jelas core, ikut core. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Anda mesti punya komunitas. Kamu tidak mungkin bisa hidup sendiri. Perhatikan kalimat ini. Berfirmanlah Allah. Kata Allah itu Elohim. Itu kata jamak. Ya, saudara jangan heran ya. Allah itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Pribadinya 3 pribadi, tapi hakikatnya 1. Ya, 3 pribadi dalam kesatuan yang sempurna. Nah, perhatikan. Tuhan kita, Tuhan berkomunitas. Kalau Tuhan berkomunitas, kita diciptakan serupa dengan Dia. Tuhan yang berkomunitas, maka umat ciptaannya harus hidup berkomunitas. Jangan saudara sendiri, gue bisa kok. Ngapain gue ikut-ikutan komunitas kayak gitu. Gue sendiri aja. Saudara, kecuali kamu Tarsan, kamu bisa sendiri. Ada Tarsan di sini? Yang hanya bergelantungan dari pohon yang satu ke pohon yang lain sambil membawa kerannya itu. Saudara human being, makhluk sosial. Saudara harus punya komunitas. Di situ saling membangun, saling menguatkan, saling mendoakan. Jangan lupa, saling menegur juga penting buat kita. Kita harus kembali kepada kedudukan kenapa Tuhan menciptakan manusia seperti itu. Nah, hari-hari ini yang perlu diluruskan adalah orang berkhotbah, orang Injil, bertobat ya, mati masuk sorga. Akibatnya orang berpikir sorga terus, lupa tanggung jawab utamanya di planet bumi. Makanya sekarang banyak orang Kristen lemah, ada apa-apa di seberang sana, mikirin mati masuk sorga. Padahal you have to fight. Kamu harus teguh, melawan, harus berdiri teguh, pencobaan datang. Kalau saudara ngerti prinsip ini, saudara tidak akan tengking masalahmu. Karena saudara tahu, saudara ada untuk kelola masalahmu. Ada banyak orang terlalu rohani Pak. Begitu pergumulan datang, kesulitan datang, langsung berdoa, dalam nama Yesus segala masalah ini, aku tengking pergi. Kalau ada malaikat di situ, malaikatnya bilang, Tuhan yang kirim, lu mau apa? Pakai bahasa Inggris lagi, protes, why Lord, why? Malaikat jawab, why not? Saudara ngerti konsep ini. Kalau enggak kita jadi Kristen yang mau lari dari kenyataan. No. Kita ada untuk hadapi tantangan. Tuhan kasih kita kemampuan untuk kelola. Belajar kelola. Setiap perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara besar dalam hidup setiap kita. Amin. Kalau enggak kita mikiri sorga terus saudaraku. Padahal saudara dan saya ada untuk memerintah di bumi ini. Wahyu pasal 5. Ayat yang ke-10, ayat yang terakhir. Tinggal 5 menit lagi waktu saya. Wahyu pasal 5, kalau Sabtu lebih pendek khotbahnya dari Minggu ya. Minggu 35, Sabtu 30 menit. Tapi katanya boleh gini. Sudah ngerti maksudnya gini? Itu bukan main apa? Akordeon atau apa itu? Bukan. Boleh ditambah sedikit ya. Oke, baca ini. Semua membaca ayat ini. 1, 2, 3. Dan, 1, 2, 3. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Terus, dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan
memerintah sebagai raja di sorga. Di mana saudara? Bumi. Makanya tadi saya koreksi lagunya. Kunci C. Sebab engkau mulia dan layak dipuji, dan yang duduk di takhta dan yang banyak orang akan. Dia sudah memerintah saudara. Telah. Dan kita ini ada di bumi bersama dengan dia memerintah. Makanya saudara harus menguasai semua karunia, bakat, talenta, potensi, semuanya. Supaya saudara jelas otoritas untuk memerintah. Tolong satu ayat terakhir lagi. Kejadian 1 ayat 28. Lalu Tuhan memberkati Adam dan Hawa. Lalu Tuhan bilang, be fruitful and multiply. Beranak cuculah. Bahasa Indonesia kok diterjemahkan beranak cuculah. Pada berbuahlah loh saudara ya. Memang Indonesia ini suka beranak bercucu. Terjemahan yang benar itu berbuahlah, berbuah-buah. Artinya kita harus kelola karunia, talenta, bakat, potensi. Don't die fully. Jangan mati penuh. Die empty, mati nanti semua kosong. Apa artinya? Saudara sudah kembangkan bakat, karunia, talenta, potensi. Dan baru kalau saudara semua lakukan, hidupmu berbuah. Jadi berkat bagi banyak orang. Ngomong sama Tuhan, sudah cukup Tuhan, panggil saya sekarang. Seharusnya begitu. Alkitab bilang Yesus ngajar, ada satu orang kasih 1 talenta. Ada yang 2 kasih 2, betul? Yang 1 kasih berapa? 5. Yang 1 jadi berapa? 1. Gak bikin apa-apa. Hati-hati saudaraku. Apakah Tuhan puji? Ya sudahlah, aku bisa ngerti. Ya yang penting gak hilang ya. 1 tetap kamu jaga, ya sudah kembali sama aku lagi. Apakah begitu? Tuhan bilang apa? Serahkan orang ini ke algojo. Kalau saudara dan saya cuma duduk-duduk santai jadi jemaat biasa. Dan tidak pernah mau menggali karunia, bakat, potensi, talenta saudara. Kembangkan berbuah-buah. Dan nanti kita ketemu Tuhan, kita harus bertanggung jawab dengan investor agung Tuhan kita Yesus Kristus. Dia investor loh. Investor nggak mau rugi saudara. Nggak ada di sini. Oke, gua invest. Ayo kita mau bikin restoran enak. Berapa lu berapa? Gua 1M. Lu berapa? Oke. Set, nggak ada ceritanya. Yang merem-meremnya hilang deh 1M. Saudara pasti hitung. Break even point-nya gimana? Return on investment-nya bagaimana? Saudara tahu keuntungan nanti bagaimana? Saudara baru invest. Karena saudara mengharapkan keuntungan. Tuhan kasih bakat, karunia, talenta, potensi. Tuhan harapkan suatu hari saudara sudah berkembang dan bisa berlipat kali ganda. Berbuah-buah. Jadi urusannya ini masih di bumi Pak. Jadi jangan mikir surga lah. Jelas kita nanti mati masuk surga kok. Sekarang tanggung jawabmu gunakan. Saudara tahu yang 2 jadi berapa? 4. Yang 5 jadi berapa? 11. Kenapa? Yang 1 tadi gak bikin apa? Diambil dikasihkan yang 10. Akhirnya jadi 11. Kepada yang berbuah semakin diberi. Yang gak bikin apa-apa, apapun yang daripadanya akan diambil. Makanya jangan iri hati kalau ada seorang yang waduh kok luar biasa. Kok lebih lagi ya dia, waduh diberkati. Karena dia berbuah-buah. Kita malas Pak. Penyakit banyak anak Tuhan, terlalu banyak berdoa, tapi malas bekerja. Padahal kita bilang ora et labora, berdoa, bekerja. Saudara tahu Taman Eden? Taman Eden itu artinya the spot of the presence of God. Jadi itu bicara the center of the presence of God. The place of the presence of God. Itu Taman Eden nih. Di Taman Eden nih ya, waktu Adam ditaruh di situ kan. Tugas pertama dalam Kejadian 2 ayat 15 Tuhan bilang sama Adam gini. Usahakan taman ini. Come on man. Taman Eden itu sudah seperti sorga suasananya. Itu sorga di bumi Pak. Indah luar biasa. Tapi toh Tuhan bilang sama Adam. The first duty from God to mankind is. Usahakan kerja. Lo kan
Saudara sudah perfect Pak, tamannya udah keren. Terus kamu harus tingkatkan lagi kehebatannya. Untuk itu saudara ada di planet bumi. Yang kuliah jangan, yang sekolah jangan ya yang penting naik kelas, ya yang penting gua lulus. Nggak bisa. Kamu harus punya prestasi, kamu harus belajar sungguh-sungguh. Maaf ya, nggak tertulis di Alkitab secara detail, tapi tertulis secara implisit. Dalam Lukas pasal 2 ayat 50 dan 53, Yesus setelah umur 12 tahun itu kan, sampai 30 nggak kelihatan kan, nggak terlacak. Ada yang bilang, oh dia pergi ke Tibet belajar sama Buddha. Ya terserahlah lu mau bilang apa, tapi nggak terbukti. Yang ada ditulis gini, dalam asuhan orang tuanya. Itu pengertiannya apa? Adat Yahudi. Orang Yahudi saudaraku, semuanya belajar. Mulai dari, ada yang disebut dari tingkat SD saudaraku ya. Lalu kemudian kayak kita, TK, SD, SMP, SMA. SMA itu Bet Talmud namanya. Lalu kemudian kalau sudah selesai SMA, maka mereka boleh kerja atau melanjutkan kuliah. Melanjutkan kuliah itu namanya Bet Midras. Itu saudaraku 10 tahun Pak. Makanya Yesus itu dipanggil Rabai. Kenapa? Lulusan universitas. Makanya Yesus masuk ke Bait Allah nggak ditolak. Karena dia lulusan sekolah Alkitab. Dia Rabai. 10 tahun pendidikannya. Kalau di Indonesia 10 tahun setara dengan apa? S1 4 tahun. S2 3 tahun. S3 3 tahun. Total berapa? 10 tahun. Doktor teologi. Gak tertulis. Tapi tersirat di dalamnya. Tolong anak-anak yang pemuda di sini. Lihat guru agungmu. Dia menyelesaikan tingkat doktoral. Baru dia pelayanan. Persiapan matang dulu Pak. Ambil tanggung jawab sebagai manusia. Baru dia terlibat pelayanan. Sekarang banyak orang bolos kantor, bolos kuliah. Alasan pelayanan. Kalau saya punya pegawai seperti ini, maka tidak lama saya akan pecat. Karena banyak pemimpin perusahaan datang sama saya, Pak, kita meng-hire anak-anak Tuhan, orang Kristen, kok banyak izin pelayanan ya Pak? Mereka tidak ngerti bahwa pekerjaan mereka itu seharusnya pelayanan mereka. Sebab kata menyembah, kata bekerja di sini, Kejadian 2:15, waktu Adam disuruh bekerja, di situ dalam bahasa Ibraninya adalah abod, ahbodah, artinya worship. So, pekerjaanmu, wujud penyembahanmu. Makanya pekerjaan saudara harus menjadi ibadah buat saudara. Tidak mungkin kamu korupsi kalau itu ibadah buat Tuhan, betul gak? Gak mungkin kamu kerja oli palsu lah, barang palsu kan. Saya pergi ke Tumenggus, Mangga 2. Saya antar istri saya ini punya kekuatan khusus kalau shopping. Bisa berjam-jam tanpa lelah, sementara suaminya teler. Kalau khotbah 5-6 kali saya kuat. Kalau ngantar isi shopping, saudaraku, dari belakang ngikutin gini. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Saya bilang akhirnya, sayang aku tak duduk aja ya, kamu yang jalan. Saudaraku, saya terkejut, saya masuk 1 lantai penuh. Ada toko-toko yang menjual barang-barang merek-merek luar negeri. LV, H itu, pokoknya merek-merek luar negeri semua. Tapi itu tembakan semua. Kalau sudah ngerti prinsip ini, saudara tidak akan berjualan barang palsu. Pak, rasanya kok saya tidak diterima ya sama orang-orang ya. Rasanya kok mereka langsung, wah kurang ajar di pendeta ini. Usahakan. Pekerjaanmu jadi penyembahanmu. Karyamu jadi penyembahanmu. Jadi sekarang mumpung masih hidup di muka bumi ini, ayo maksimal saudara. Ayo, soal dosa jelas kita jangan kompromi dengan dunia. Tapi maksimalkan hidupmu, talentamu, bakatmu, potensimu. Saudara akan berkuasa di mana? Your area of gifting. Di area giftingmu. Kalau kita kamu tekuni bakatmu, talentamu. Ada beda antara job dan work. Makanya Tuhan Yesus selalu pakai kata work bukan job.
Sebab kalau job, pekerjaan biasa, kamu bisa dipecat. Tapi kalau work, kamu tidak mungkin dipecat. Kenapa? Karena work muncul dari karunia, bakat, talenta, potensimu. Kantormu bisa tutup, tapi kamu bisa tetap berkarya. Karena bakat, karunia, talenta, potensimu.